Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita masih bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kepada tema kita yaitu mentadabburi Al-Quran, dalam hal ini masih merenungi beberapa ayat dari surah Al-Fatihah pendalaman. Saya ingin mengingatkan khusus diri saya sendiri, umumnya jamaah semuanya. Sekarang kita berada di bulan pertama tahun 2022. Bagi kita umat Islam, terlepas dari tahun Syamsiyah atau tahun Qamariyah, ya kita tetap menjadi renungan untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2021 telah berlalu dan sekarang kita sudah berada di 2022. Ya, ala kulli hal, kita pun dengan tahun Syamsiyah ini atau sebut juga Masehi kadang menjadi hitungan umur kita, ya. Jarang-jarang kita menghitung umur dengan tahun Qamariyah, ya. Bulan-bulan pun kita yang diingat itu bulan Syamsiyah ini, Januari, Februari. Apalagi yang pegawai-pegawai yang menerima gaji, ya, selalu diingat tanggal 1, ya. Kalau Qamariyah jarang kita ingat, ya. Sekarang bulan apa Qamariyah? Ada yang ingat? Jumadil Akhir tanggal berapa? Nah kan jarang kita mengingat, ya. Kecuali di bulan Ramadan diingat, itu dihitung dari 1, 2, karena ada yang dinanti-nanti Lebaran, ya. Saya sendiri diingatkan bulan Qamariyah itu kalau bikin putusan, ya, karena selalu ada Masehi dan Hijriyahnya gitu. Jadi kadang ingat. Ya, thayyib, selalu kita jadi ingatan. Yang pertama mengingatkan umur kita, ya, bahwa jumlah umur kita bertambah, ya, tapi jatah hidup kita berkurang. Ada istilah, ya, bukan ulang tahun sebenarnya, tapi hilang tahun katanya. Jadi hilang setahunnya begitu. Ya, ini mengingatkan kita semuanya bahwa hidup itu ada akhirnya, ya, ada akhirnya. Ya, kita diingatkan oleh Al-Ghazali, hidup kita ini ibarat perjalanan, ya. Mulai dari lahir, start lahir, kemudian ada hari. Kenapa ada hari, minggu, bulan, tahun? Itu disebut oleh Al-Ghazali, hari itu ibarat meternya, ya. Kalau minggu ibarat kilometernya, bulan itu ibarat milnya, kemudian ada tahun itu farsah, hitungan Arab itu farsah, ya, lebih panjang daripada mil gitu. Ya, dan setiap kali kita langkah kita adalah setiap kita menarik dan mengeluarkan nafas, itulah langkah kita, ya, dalam kehidupan ini, ya, menuju ke akhir yaitu kematian.
Ya, sering saya sampaikan di sini, kita dianjurkan selalu untuk mengingat kematian. Ya. Masalah umur juga, jangan sampai lupa, ditanya orang berapa umur nggak tahu. Ya. Karena sesuai dengan hadis Rasul riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa umat beliau itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun begitu. Dan dalam riwayat itu sedikit yang lebih daripada itu. Ya. Kalau penelitian harapan hidup, ya, ada 5 negara yang memiliki harapan hidup panjang. Itu diantaranya ada Australia, kemudian Singapura, New Zealand, saya lupa lagi. Yang terakhir itu Jepang, yang jelas Jepang. Dia memiliki harapan hidup lebih tinggi. Jadi yang usia 83 itu di Jepang itu banyak begitu. Nah, kita juga perlu belajar dari sana. Ya, salah satunya ya, orang Jepang itu tidak berhenti bergerak begitu, selalu bergerak. Ke kantor pun naik sepeda dan sebagainya. Nah, kalau kita sekarang ini sudah banyak dimanjakan dengan kendaraan-kendaraan sehingga gerak jalan jarang. Ya, di kampung saja, saya di kampung ke sawah pun sekarang udah pakai motor begitu, karena jalannya sudah dibangun sampai ke sawah begitu. Ya, beda dengan Jepang. Yang kedua pola makan, ya, pola makan. Kalau kita senangnya memang goreng-gorengan, ya kalau di sana itu ya menjauhi yang goreng-gorengan gitu, ya. Itu sudah tahu semua kita, ya. Ini yang pertama, mengingatkan tentang umur, ya, tentang umur. Yang kedua, kalau instansi pemerintah atau perusahaan biasanya di akhir tahun itu kan ada laporan, ya, ada laporan tahunan. Kemudian di awal tahun biasa suka ada rapat perencanaan, ya, apa yang akan direncanakan setahun ke depan. Nah, ini patut juga bagi kita jadi pelajaran, ya, bukan hanya perusahaan atau instansi yang melakukan itu, tapi hendaknya kita juga seperti itu, ya, melakukan evaluasi, ya, atau muhasabah, ya, muhasabah, ya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu, ya, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Hendaklah kita menghitung-hitung, ya. Muhasabah itu kalau menurut definisi di buku Dr. Nasih Ulwan, ya, itu hendaklah kita setiap akhir, ya, hari atau akhir pekan atau akhir tahun, biasanya mengakhiri hari itu kita ada waktu khusus untuk merenung, ya, membayangkan apa yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Nah, ketika yang dilakukan itu amal soleh, maka segera kita membaca alhamdulillah, ya, karena Allah sudah memberi hidayah kepada kita untuk beramal soleh itu, dan kita berdoa mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah pada hari itu. Nah, dan seandainya itu ada dosa, maka segera bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muhasabah. Nah, kemudian, ya, kedepannya kita merencanakan, ya, dalam surah Al-Hasyr itu sering ayatnya kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, ya, wattaqullah, ya, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dilakukannya ligod, untuk hari kemudian. Memang dalam tafsirnya ligod di sini ditafsirkan untuk hari akhirat, ya. Tapi secara umum, ya, al-ibrah bi umumil lafzi, kita melihat, ya, jadi kita merenungkan hari ini untuk merencanakan hari besok begitu, ya. Itu perlu direncanakan, ya, perlu direncanakan. Tapi kita juga memahami, ya,
merenungkan apa yang sudah kita lakukan itu untuk hari akhirat begitu. Karena tujuan kita sebenarnya ini adalah akhirat gitu. Nah, hendaklah apapun yang kita lakukan itu orientasinya akhirat gitu. Ya. Kalau kita melihat tujuan daripada diciptakannya kita manusia itu akan untuk ibadah, untuk ibadah. Nah, pengertian ibadah sebagaimana definisi dari Ibnu Taimiyah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al zahiratan wa batinah. Ya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun pekerjaan, baik yang zahir yang artinya kelihatan orang atau yang tersembunyi. Itulah ibadah. Jadi tidak dibatasi dengan sholat puasa saja ibadah itu, segala sesuatu ya, perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itulah ibadah. Makanya bagaimana kita mengorientasikan apapun yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Kuncinya bagaimana agar yang kita katakan, yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, kuncinya dengan ilmu. Melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Nah, baru bernilai ibadah. Itu. Sering saya contohkan di sini ya berkali-kali biar diingat, ya, biar diingat. Ya minum saja ya hal yang keseharian itu bisa memiliki 5 kebaikan, 5 pahala ketika pakai ilmu. Ya. Pertama memulai membaca bismillah, kemudian minumnya dengan tangan kanan, minumnya sambil duduk ya. Kemudian minumnya itu pelan-pelan ya, seteguk-seteguk begitu. Kemudian diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Itu jadi 5 kebaikan dengan ilmu. Begitu juga amal-amal lainnya ya, amal-amal lainnya. Katakanlah kita berangkat bekerja, diawali dengan membaca doa ya, paling tidak bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian di perjalanan itu ada target-target begitu ya. Kalau ulama-ulama dulu, bahkan bukan ulamanya, ummal itu para pekerja ya, pekerja di pasar yang ngangkut barang-barang itu. Selangkah ya, ada sebuah rokoik ya, cerita selangkah alhamdulillah, selangkah astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah begitu. Nanti kita akan temui di fawaid surah Al-Fatihah itu ada namanya al-hammadun ya. Al-hammadun itu orang-orang yang selalu memuji Allah ya, itu gelar hammadun ya. Apapun yang terjadi kepada dirinya selalu memuji Allah. Walaupun itu bentuknya musibah, dia tetap memuji Allah ya, sehingga orang-orang tertentu itu kan, atau kita diajarkan ketika ada musibah pun membaca alhamdulillah, biasanya ditambahi alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal begitu. Nah itu orang yang dapat musibah pun memuji Allah ya, itu gelarnya al-hammadun ya. Itu di lisannya selalu memuji Allah ya. Jadi alhamdulillah, astagfirullah ya. Karena kenapa ketika ditanya itu ya, yang menimpa kita ini kan ya nikmat dari Allah ya, atau kita melakukan dosa. Makanya alhamdulillah, astagfirullah dan sebagainya. Jadi ketika naik kendaraan pun ya punya target ya, umpamanya kalau yang biasa menghafal ya, taruhlah dari depan rumah sampai depan sana itu ngulang surah apa begitu, atau baca zikir apa begitu. Jangan naik kendaraan sambil lirik kanan, lirik kiri, melamun begitu. Ya, ada target-target. Untuk target ini ada sebuah penelitian ya. Memang sebaiknya kita punya rencana itu ditulis ya, ditulis. Saya baca sebuah penelitian
80% ya dari orang-orang yang memiliki target secara definitif dan tertulis itu berhasil mencapai target yang diinginkannya. Sementara hanya 20% saja dari orang-orang yang menginginkan sesuatu tanpa tertulis bisa berhasil mencapai keinginannya. Selebihnya itu gagal. Kajian lainnya juga menyebutkan bahwa 2% saja orang yang mempunyai target secara tertulis dan ada 14% yang memiliki target tapi tidak tertulis, sementara 84% lainnya tidak memiliki target apa-apa lalu menjalani hidup seperti air mengalir. Ini sebuah penelitian ya, artinya acak ya, random ya. Ya kita pun jarang kan menulis kita punya cita-cita apa itu. Ya, karena di sini pun 2% saja yang orang rajin menulis cita-citanya apa. Itu. Ya, ini penting ya kalau kajian-kajian motivasi itu menulis cita-cita begitu. Ya, jangan sampai gini-gini aja. Bahkan Bill Clinton itu sebelum dia menjadi presiden ya di mejanya itu tertulis gitu. Di situ ada gedung putih ya. Dia ditulis in one day I will be there gitu kan. Suatu saat aku akan di sana begitu. Itu cita-cita dia dan ternyata ya 2 periode kan. Itu. Ya rajin-rajinlah coba ditulis. Terus apa katanya udah di rumah saja cita-citanya. Ya minimal sebelum mati saya harus hafal Quran dulu umpamanya begitu, atau sebelum meninggal dunia saya bisa apa dulu begitu ya, tapi ditulis begitu ya. Yaitu silakanlah diatur masing-masing itu. Ada rencana ya, dan tentunya itu baiknya ditulis ya, ditulis. Baik, selanjutnya yang ketiga ya, renungan awal tahun itu hendaklah kita sama-sama rencana-rencana kita itu lebih baik daripada sebelumnya ya. Karena hadisnya sering kita dengar ya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih ya, yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya dialah yang beruntung. Tapi yang sama saja itu rugi, khosir ya, yang sama saja hari sebelumnya dan hari ini. Bahkan kalau hari ini lebih buruk daripada sebelumnya itu bahasanya mal'un ya, ya terlaknat atau tidak baik gitu. Taib, itu renungan kita di awal tahun ya. Mari kita sama-sama merenungkan udah berapa umur kita, kira-kira berapa tahun lagi Allah memberikan jatah ya. Kemudian kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau baik kita memuji Allah, kalau kurang kita bertaubat kepada Allah. Kemudian kita merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya dalam upaya meningkatkan amal ibadah kita. Tayyib, kajian kita tadabbur Al-Quran ya, renungan Al-Quran masih sekitar surah Al-Fatihah. Kita membaca buku ini ya, Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Namun sebelumnya sedikit menyimpang dulu, memperdalam beberapa kalimat ya, yang kalimat tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan keseharian ya, tapi masih dalam konteks surah Al-Fatihah ya, yaitu kemarin sudah isti'adzah, sudah kita selesai bahas itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kemarin udahlah anggap aja selesai ya. Intinya kita meyakini ya, karena salah satu yang harus kita percaya itu adanya alam gaib ya. Nanti di pembagian al-alamin itu alam itu terbagi 2 ya. Makanya Rabbul alhamdulillahi rabbil alamin ya. Alamin ini tidak alam tapi alamin, isim jamak ya, jamak. Alam itu tidak satu ya, secara umum ada alam yang zahir, yang kasat mata, yang kedua ada alam yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata.
Nah, salah satu yang tidak terlihat oleh mata itu adalah adanya jin, ya, jin, di mana jin itu, ya, ada yang tugasnya menggoda, dia menggoda manusia menjauhi untuk jauh dari jalan Allah. Nah, dia disebut dengan setan, ya. Jadi kalau kita kembali kepada kajian kemarin, ya, setan itu lebih merupakan sebuah sifat, ya, sifat bagi jin dan manusia, ya, yang menyesatkan manusia begitu. Makanya dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya, dari kalangan jin dan manusia. Karena kadang Allah juga menyebut manusia itu dengan setan, ya, wa idza khalau ila syayatinihim, ya, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka. Dalam tafsirnya syayatin itu airu asaihim, pemimpin-pemimpin mereka begitu. Nah, jadi kita harus meyakini adanya itu, ya, dan itu berada pada la'aqudanna siratal mustaqim. Ketika di situ ada jalan kebenaran, disitulah ada godaan daripada setan tersebut, ya. Kemarin sudah dicontohkan, ya, bagaimana menggoda orang yang sholat, pertama dibuat malas berangkat sholatnya, tapi tetap dia berangkat, dibuat wudunya tidak baik begitu, ya. Mengenai wudu itu kadang ada, saya suka yang nggak sengaja begitu melihat, karena kan ibadah itu rusaknya itu ada ifrat dan tafrid, ya. Ya, jadi ifrat itu berlebihan begitu. Kalau tafrid itu kurang, gitu. Ya, kalau berlebihan itu disuruh maksimal 3 kali, ya ini sampai 5-6 kali begitu. Katakanlah nyuci anggota wudunya. Ya, kalau yang kurang itu nyuci tangan umpamanya tidak sampai siku, sampai sini aja begitu. Ada juga yang unik, ya. Jadi dia tidak tertib, ya, tidak tertib. Pertama kanan dulu, terus kiri, kanan lagi, kiri lagi. Ada yang seperti itu, ya. Ya, harusnya tertib itu ya kanan dulu semuanya, ya. Begitu juga ketika membasuh kepala, ya. Kalau seandainya yang riwayat 1 kali, yaitu silahkan 1 kali ke belakang, ke depan sekaligus dengan telinga, gitu. Tapi kalau mau 3 kali, ya sekali kepala dulu semua begitu. 3 kali dulu semua kepalanya, baru telinga, gitu. Ya itu kadang digoda begitu, ya, supaya tidak sempurna wudunya. Kemudian sholat juga digoda supaya tidak khusyuk, ya. Pun khusyuk nanti terakhir digodanya ada rasa bangga, ya, ujub, ya, merasa sholatnya baik dan sebagainya. Itulah godaan dari setan. Bagaimana apa yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah atau bisa batal begitu nilai ibadahnya. Itu kehati-hatian kita dalam setiap melakukan amal ibadah. Kemudian kemarin sudah juga disampaikan, ya, di antara senjata kita itu adalah ilmu, ya. Kemudian kita dzikir, ya, menyebut nama Allah, ya. Karena ketika disebut nama Allah, setan itu takhannasa, ya, iktabasa au istakhfa, mengecil dan bersembunyi ketika disebut nama Allah. Ketika disebut nama Allah. Nah, cuma yang jelas kita menyebut nama Allahnya itu harus berisi begitu, ya. Kita ingat kebesaran Allah, ya, sehingga setan juga takut begitu. Tayyib, itu sudah. Sekarang kita mencoba mengkaji Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau surah Al-Fatihah, ya, secara umum itu kita baca paling tidak 17 kali sehari semalam. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu lebih daripada itu. Karena setiap kita akan memulai segala sesuatu yang baik, kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Hadisnya sering kita dengar, ya, kullu syai'in dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim itu terputus, ya. Terputus, ajdam itu artinya sumbing, ya. Diterjemahkan adamul barokah, tidak ada kebarokahan. Barokah itu artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi katakanlah ada kebaikan, ada barokah dalam makan, ya, yang dimakan itu tidak jadi penyakit, tidak membuat malas kita ibadah begitu. Tapi yang kita makan itu justru menyehatkan, yang membuat semangat dalam beribadah. Itulah kebarokahan dalam makanan. Makanya kita ini mengingatkan kembali, kemarin sudah kita bahas diulang-ulang. Ya, doa kita sebelum makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Mari kita sama-sama terus, ya, sebelum kita ketika baca itu ada renungan gitu, ya. Ya Allah, berikan kami kebarokahan. Itu artinya kita berharap yang masuk ke perut kita itu jadi kebaikan, bukan jadi penyakit begitu. Bukan jadi penyakit. Waqina adzabannar, dan kita ingat ada akhirat. Makanya umat Islam ini apapun yang dikerjakannya selalu ingat akhirat. Jangan sampai yang kita makan itu menyebabkan dosa, menyebabkan masuk neraka begitu. Hanya kita berlindung, mau makan pun berlindung dari api neraka begitu. Ya, karena dosa-dosa itu kan ya dilakukan ya karena ada kekuatan, karena ada tenaga begitu. Jangan sampai yang kita makan itu jadi energi untuk berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah begitu. Nah, setelah makan juga kita mengakhiri dengan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Memuji Allah begitu. Nah ini salah satu contohnya, ya, kebarokahan. Kemudian kita melihat sisi makna bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Sisi bahasa memang banyak yang mengkaji tentang ini, kita kaji salah satunya saja. Dari sisi terjemah atau arti, bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba yang mungkin ahli bahasa Indonesia, ini sudah sebuah kalimat sempurna atau belum gitu. Ya. Kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek lah bahasa Indonesia, ya. Nah, ada yang menganalisa ini belum begitu. Termasuk di dalam bahasa Arabnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu mubtada, khobar. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, di sini tidak ada begitu. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, kuncinya dalam bismillahirrahmanirrahim itu di ba, ya. Ba yang pertama itu bismillah, dengan, ya, kita diartikannya bahasa Indonesianya dengan gitu. Nah, karakteristik huruf dalam bahasa Arab, ya, terutama huruf jar, ya, huruf jar itu memiliki makna, ya. Yang pertama memiliki makna, yang kedua memiliki ta'alluq. Ta'alluq itu hubungan dengan kalimat sebelumnya, ya. Jadi kalau dengan itu apa yang dengan itu gitu. Nah, kalau ala katakanlah masirtu min Makkah ilal Madinah, ya. Banyak ilahnya ini sampai Madinah itu dari mana, ya, sirtu itu jalan itu begitu. Nah, kalau dalam bismillahirrahmanirrahim, nah, ta'alluqnya itu umum. Ya, itu bersifat umum, ya. Jadi kalau orang mau makan, ya, dia baca bismillah. Nah, hubungan bismillah itu dengan makan itu. Nah, kalau mau membaca, ya dengan membaca itu gitu.
Makanya dengan membaca itu, dan ta'alluq itu biasanya isinya jumlah, ya, apa jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jadi gini realnya, ya. Jadi kalau kita mau membaca itu seakan-akan kita mengatakan aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku mau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau mau minum, ashrobu bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan, akulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ta'aluknya. Apa yang katakan kita kerjakan, itulah ta'aluknya, hubungannya. Gitu. Makanya kita harus menyadari, ya, ada ta'aluk itu. Kita mau makan, menyebut bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ba itu punya makna. Ya, kalau di Alfiyah itu banyak makna ba itu, kalau nggak salah ada 9 kalau tidak salah, ya. Lupa saya juga, bil basta'in al sik'adi awidi gitu ya, dan seterusnya lah. Jadi dengan makna ba itu ada isti'anah, ya, ada ilsok, ada apa ta'diyah, ada iwa dan seterusnya lah. Nah, kita membaca salah satu tulisan dalam tafsir Ma'riful Quran, ya, Mufti Sofi Usmani memberikan analisa secara bahasa, ya. Jadi yang ada dalam ba itu memiliki 3 konotasi kata beliau. Yang pertama, mengekspresikan kedekatan antara dua benda yang satu dengan lainnya hampir tidak memiliki jarak, gitu. Nah, kalau dalam makna ba, ya, di ilmu nahwu itu namanya ilsok, ya, ilsok. Jadi seakan-akan antara benda yang satu punya kedekatan. Nah, dalam hal ini punya kedekatannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ba itu, ya. Karena kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari pertolongan dari seseorang atau sesuatu. Ya, kita mencari pertolongan kepada Allah. Ya, isti'anah bahasanya, ya. Bil basta'in itu dengan ba ista'in, ya. Maknanya isti'anah, ya. Yang ketiga, mencari berkah dari seseorang atau sesuatu. Kita mencari keberkahan dari Allah, ya. Jadi maknanya ketika baca bismillahirrahmanirrahim itu, ya, yang tadi menunjukkan kedekatan, ya, aku melibatkan Allah. Yang kedua, aku minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, minta kebarokahan kepada Allah dari apa yang aku kerjakan ini, gitu. Itulah makna bismillahirrahmanirrahim, ya, yang harus hadir ketika kita membacanya, ya. Kita melibatkan Allah dalam segala aktivitas, begitu. Tadi hikmahnya, ya, dapat kebarokahan atau terhindar dari bencana, dari kecelakaan, begitu. Karena bahaya-bahaya yang ada di dunia ini ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui, gitu. Katakanlah kita mau bepergian, umpamanya, ya, naik mobil pribadi, ya, semuanya sudah diservis dan sebagainya, ya, secara manusiawi sudah siap, begitu. Jadi kan kita tidak tahu di jalan ada apa dan sebagainya. Ya, kadang kita sudah baik-baik berkendaraan, orang lain malah yang nyalip dan sebagainya, yang nyerempet dan sebagainya. Itu kan bahaya-bahaya yang tidak kita ketahui. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sederhana yang kita makan, yang kita minum, begitu. Ya, mungkin sepertinya sehat makanan itu, tapi kan kita tidak tahu di situ ada penyakit, ada virus dan sebagainya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari segala bahaya dari apa yang kita kerjakan itu, ya. Nah, ini makna ba, sehingga kata bismillah, ya, kaitannya dengan konotasi ba itu, ya, menurut Mufti Sofi Usmani, yang pertama dengan nama Allah, dengan pertolongan nama Allah, dengan berkah nama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Nah, kemudian menurut Said
Abu Ala Maududi dalam tafsirnya Tafhim Al-Quran ya, berpendapat jika seorang muslim melakukan segala sesuatu dengan nama Allah dengan sadar dan tulus. Nah ini catatannya, dengan sadar dan tulus ya. Makanya kita ingat Allah ya. Sudah tentu akan menghasilkan 3 hal yang baik. Yang pertama, ia akan terlindungi dari kejahatan atau pengaruh buruk. Karena dengan melibatkan nama Allah ya, seseorang akan berpikir apakah segala niat dan tindakannya sudah sesuai dengan standar kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ketika melibatkan nama Allah ya, kalau dalam tasawuf itu kan ada muraqabatullah ya, muraqabah, menghadirkan Allah ya, Allah melihat kita begitu ya. Makanya inilah yang harus diyakini oleh umat Islam ya, dalam surah At-Taubah itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya, beramalah kalian semua maka Allah, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat ya. Jadi orientasi kita itu yang pertama yang kita yakini itu Allah yang menilai kita. Wa rasul, nah, rasul itu kaitannya dengan pemimpin ya. Kalau di kantor ya, kalau mungkin kalau guru ya melihat ke kepala sekolah, kepala kantor dan sebagainya, itu kaitannya dengan itu. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Jadi apapun yang kita kerjakan ya, dilihat oleh Allah, dilihat oleh pimpinan kita ya, konteks rasul itu. Yang ketiga oleh sesama kita gitu, oleh sesama kita. Banyak kan hidup kita ini apa istilahnya ya, panggung sandiwara katanya. Tapi kita ini semua terkadang menjadi pemain, terkadang menjadi penonton. Ya, ketika jadi pemain baik-baiklah jadi pemain, ketika jadi penonton baik-baik juga jadi penonton gitu. Ya, ketika melihat perilaku orang ya kita husnuzon, kita husnuzon. Jangan kayak kita nonton bola begitu, penonton merasa lebih pintar daripada pemain gitu. Harusnya dia itu ke sana itu lempar bolanya gitu. Atau coba kalau saya yang nendang masuk itu. Nah, itu penonton yang merasa lebih dari pemain. Tidak baik seperti itu gitu. Nah, dalam kehidupan kita saling melihat begitu ya. Secara tidak langsung kita punya penilaian begitu. Oh, si A ini baik, tidak baik begitu. Makanya apa dibuktikan? Terakhir ketika meninggal dunia, ada di beberapa daerah ya, tradisinya akan ditanya itu, yang sholat itu kan, apakah orang ini khair, apakah orang ini baik begitu. Kalau tetangga dan sebagainya melihat ini baik, dia akan tulus ya menyaksikan bahwa khair, menyatakan khair atau baiknya itu dengan tulus begitu kesaksiannya. Berbeda dengan orang yang ya ada di rumah ke masjid jarang dan sebagainya, mau bilang khair itu ragu begitu itu. Nah, ini realitanya. Makanya kita terus jadi pemain yang baik ya, jadi penonton yang baik. Nah, kita apapun yang kita kerjakan kita melibatkan Allah, menghadirkan Allah. Sehingga kita terus bertanya, karena orang yang berakhir itu selalu bertanya, ini apakah sesuai dengan keinginan Allah atau tidak begitu. Kemudian yang kedua, dengan menyebut nama Allah akan menciptakan sikap yang benar dan mengarahkan seseorang menuju arah yang benar. Yang ketiga, ia akan menerima pertolongan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan terlindungi dari godaan setan. Nah, ini diantaranya hikmah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekali lagi pelajarannya bagi kita, mari kita ketika membaca itu ya, kita penuh dengan kesadaran dan tulus hati ya. Kita menyerahkan katakanlah kita mau bekerja pun hakikatnya kan kita diberi kekuatan terhadap itu dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, kita merasakan kebesaran Allah, kekecilan kita, kecilnya kita begitu. Tayyib, itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
Sebenarnya sesuatu yang sudah saya yakin sudah tahu semua. Ada sebuah hadis, jadi apabila seseorang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, ya, setiap pagi dan petang, ya, maka bahasa itu fayadurruhu syai'un, maka segala sesuatu tidak akan memberikan madarat kepada orang itu, tidak akan memberikan bahaya kepada orang itu. Nah, ini ada hadisnya sahih, ya. Jadi silakan diamalkan. Setelah subuh kita minta perlindungan kepada Allah, ya, dengan menyandarkan kepada asma-Nya, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya. Di samping kita membaca Bismillah dalam aktivitas yang artinya akan dilaksanakan hari itu, tapi secara umum kita juga minta perlindungan kepada Allah, ya, pagi dan petang dengan membaca kalimah tadi. Thayyib, kita lanjutkan. Sudah 37 menit, waktu syuruk lewat 45, ya, katanya dilebihkan 10 menit, ya. Jadi sekitar lewat 55, ya. Kita lanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, biar cepat selesai. Kalau bismillah itu dibaca di awal, ya, maka alhamdulillah itu dibaca setelah melakukan sesuatu. Jadi banyaknya hampir sama dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi hendaknya tadi, ya, kita membaca bismillah, membaca alhamdulillah itu disertai dengan kesadaran dan ketulusan. Ya, kesadaran dan ketulusan, ya. Kemarin sudah saya kasih ilustrasi contoh, ya, kenapa kita membaca alhamdulillah setelah melakukan sesuatu, ya, atau ada beberapa kejadian yang memang kita membaca hamdalah di situ, ya. Salah satunya, ya, yang doa khusus, ya, katakanlah setelah keluar dari kamar mandi kita membaca alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan, ya, kesusahan, ya, adza itu penyakit atau bahaya, ya, dan telah bahasanya itu mewaraskan itu menormalkan kembali, begitu, menormalkan kembali. Ini kan bagaimana kita merasakan kalau kita menahan buang air besar atau menahan buang air kecil, itu berapa sakitnya, itu menyakitkan, ya. Dan itu juga menurut analisa kesehatan tidak baik bagi kesehatan, ya. Ada yang berpendapat di antara penyebab usus buntu itu katanya suka menahan BAB, ya, wallahu alam, ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Menahan kencing juga sama, ya, bisa menyebabkan batu, ya, batu ginjal, ya. Nah, itu tuh kan bahaya, ya. Tapi ketika sudah mengeluarkan kita plong, ya, itu Allah menghindarkan kita dari bahaya, begitu. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah setelah kita bersin, ya, kita disunahkan hamidallah, ya. Ya, kemudian yang mendengar ada tasmid, ya. Ya yarhamukallah. Ya, alhamdulillah itu kita lontarkan itu memuji Allah. Kenapa? Dalam penelitiannya ketika kita bersin, rupanya organ tubuh kita itu berhenti semuanya, termasuk jantung pun berhenti. Ya, termasuk jantung kita itu berhenti. Nah, coba bayangkan kalau berhentinya itu terus begitu. Lewat kita. Nah, itu tuh bangkit saja seperti itu, ya. Makanya kita dianjurkan setelah bersin itu membaca alhamdulillah, ya. Coba bayangkan juga kita nahan bangkis itu, ya, nggak enaknya itu, ya, tidak enak, ya. Makanya kita plong itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangkis, ya, mengeluarkan yang tidak baik, kemudian Allah menormalkan kembali, begitu, jantung kita bergerak lagi dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa keadaan kan bangkis juga ada sakit, ya, terasa sakit, begitu. Nah, ini salah satu contohnya saja, Jadi
Di awal melibatkan Allah, di akhir juga kita melibatkan Allah, muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk agar kita mudah-mudahan dalam membaca alhamdulillah ini penuh dengan renungan, ya. Kemarin kita sudah sampaikan makna alhamdulillah, di mana alhamdulillah itu ya, itu memiliki makna, ya, memiliki arti. Kalau dibahas satu-satu ya agak panjang, ya, karena ada alil ahdi, ada lil ahdi dzikri, ahdi dihni dan sebagainya. Ya, kalau di sini ini alnya ada yang menyebutkan dengan istighraq, ya. Jadi artinya semuanya, ya, seluruh, ya. Nah, tandanya al istighraq itu bisa diganti dengan kata kullun, ya, kata kullun untuk membedakannya, ya. Setiap al itu alif lam itu ada maknanya, gitu, ada maknanya, ya. Nah, berbeda dengan nanti membedakan dengan yang tidak ada alif lamnya seperti nakiroh, gitu, ya, yang dalam itu kan isim nakiroh. Nah, kalau al itu lebih khusus, ya, khusus. Nah, salah satu contohnya sering kita temukan di surah Al-Insyirah, ya. Alam nasrah laka sadrak, itu kan ada yang diulang, ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusron, ya. Itu ada al-usru diulang 2 kali, yusron diulang 2 kali juga, tapi konteksnya lain. Al-usru pakai alif lam, yusron tidak, gitu. Nah, itu menurut ulama ahli balaghah, ya, yang memaknai al di situ, ya, ketika ada 2 yang ma'rifat, ya, itu menunjukkan 1, begitu. Nah, jadi ketika ada 2 yang nakiroh, itu menunjukkan nakiroh yang pertama bukan nakiroh yang kedua, itu. Jadi pengertian fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, itu al usrnya, kesulitannya itu 1, yusronnya itu 2. Nah, pelajarannya bagi kita, ketika ada 1 kesulitan, itu minimal ada 2 kemudahan, minimal ada 2 jalan, begitu. Itu pelajarannya bagi kita. Ini mengkaji alif lam saja para ulama itu bisa seperti itu, ya. Itulah tadabbur itu seperti itu. Kenapa kok diulang 2 kali begitu? Satunya ada al, satunya tidak, begitu. Nah, begitu juga ya, alhamdu alnya itu kullul hamdi istighraq, itu semua puji. Kemarin sudah saya sampaikan di sini. Enggak tahu kalau ditanya masih hafal apa enggak, puji itu ada berapa? Ada 4, ya. Lupa lagi atau masih lupa atau pura-pura lupa atau bagaimana, atau enggak ingat, ya. Ya, jadi ada ini menurut kajian tauhid, ya, ada puji qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, qadimun li hadisun li qadimin, hadisun li hadisin, ya. Kemarin sudah saya ini diulang sajalah, anggap aja siaran ulang. Puji Allah kepada Allah, ya, seperti Allah dalam Al-Qur'an memuji dirinya sendiri, ya. Yang kedua, puji Allah kepada makhluk, seperti Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang selanjutnya puji makhluk, hadisun liqadimin, puji makhluk kepada Allah, ya, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadisun li hadisin, ya, puji makhluk kepada makhluk. Nah, kalau dalam kitab ini nanti dibahas alhamdulillah itu tauhid uluhiyah. Jadi semua ibadah, semua kebaikan itu dikembalikan kepada Allah, ya. Kaitannya dengan kemarin yang sudah saya bahas itu,
ketika kita dapat pujian dari makhluk, dari orang lain, maka segera dikembalikan kepada Allah gitu. Ketika disebut, aduh rajin sekali ke masjidnya, jangan enggak biasa aja, bukan begitu jawabannya, tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Pokoknya ketika ada pujian itu segera dikembalikan kepada Allah. Ingat Allah begitu. Pun ada kebaikannya, artinya pun ada kebaikan yang ada pada diri kita, itu semata-mata hidayah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa orang memuji kita? Karena Allah menutupi kekurangan kita begitu. Makanya ketika ada pujian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi ingat Allah ya. Itu bentuk daripada tauhid uluhiyah ya. Baik, itu sudah ya, alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah atau milik Allah. Nah, Rabbul Alamin. Nah, kaitannya dengan Rabbul Alamin ini yang memelihara semesta alam ya, Nah, tadi sudah dibahas al-alamin itu isim jamak ya. Isim jamak karena dia bukan mudzakkar ya, tapi ya tidak memiliki sifat-sifat kelelakian, jadi bukan jamak mudzakkar saja, itu disebut isim jamak begitu. Isim jamak. Nah, alam itu tidak satu ya. Alamin itu jamak dari alam. Definisi alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itulah alam ya. Ya akan kita kaji, kita renungkan ya, itu ya, alam itu terbagi dua. Yang pertama alam yang dohir, yang kasat mata. Yang kedua alam yang gaib. Alam yang kasat mata pun terbagi dua. Ada alam yang makrokosmos, yang alam semesta yang besar. Ada alam mikrokosmos, alam yang kecil. Karena udah mau jam 6, ini hanya pengantar ya. Jadi alam mikrokosmos kita akan merenungi ya, tujuannya apa? Merenungi alam ini bagaimana kita merasakan, bukan hanya sekedar tahu, merasakan kebesaran Allah ya, merasakan kebesaran Allah di alam makrokosmos ya. Ya, yang luasnya itu nanti kita ada beberapa literatur ya, luasnya jagat raya ini ya, dengan jarak ya, yang bintang paling jauh itu ratusan tahun sinar gitu, jauhnya itu ya, saking besarnya itu ya. Nanti insyaallah. Kemudian yang mikrokosmos ya, mulai dari yang kecil itu seperti nyamuk, kemudian merenungi sperma, kemudian merenungi bakteri, termasuk virus yang tidak kelihatan ya, tapi itu makhluk begitu. Makanya virus itu disebut makhluk nano ya, ukurannya nanometer begitu, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop yang khusus ya. Ya, tidak bisa dengan kasat mata begitu. Tapi itu ada, dan itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diciptakan oleh Allah dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Rabbul Alamin. Nah, insyaallah kita akan melihat itu. Kemudian yang kedua alam gaib ya, yang gaib yang tidak nampak ini nanti kita akan bertemu pada konsep langit ya, konsep langit. Yang gaib ini ya, konsep langit pertama, kedua dan ketujuh ya. Ya, karena konteksnya katakanlah surga dan neraka itu ya sekarang sudah ada ya, dalam riwayat Isra Mi'raj itu Nabi masuk surga, lihat neraka begitu, dan itu adanya di langit ketujuh. Nah, itu konteksnya nanti alam gaib itu di langit kedua dan seterusnya ya. Karena disitulah juga tempatnya jin ya, malaikat itu ya di langit yang lebih tinggi ya. Sementara kita ini ada di langit pertama yang punya 3 dimensi ya.
Cuma yang jelas untuk yang gaib ini dalam teori langit dimensi itu ibaratnya kubus begitu ya. Jadi kubus pertama itu berada di kubus kedua. Nah, kubus kedua berada di kubus ketiga gitu. Nah, itu ibaratnya langit pertama, kedua, ketiga. Nah, dalam mengakses, kenapa disebut gaib, di langit yang ada di langit pertama tidak bisa mengakses yang ada di langit kedua dan seterusnya. Nah, begitu juga yang ada di langit kedua bisa mengakses yang ada di langit pertama, tapi tidak bisa mengakses yang ada di langit berikutnya. Ya, katakanlah jin yang ada di langit kedua bisa mengakses kita manusia, menggoda dan sebagainya. Nah, tapi kita yang ada di langit pertama tidak bisa melihat jin itu. Nah, itu kaitannya dengan yang alam yang gaib. Ya, kita nyambungnya di situ insya Allah. Baik, sudah sampai waktunya. Barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada salah yang perlu diluruskan atau mungkin ada pertanyaan, kita sama-sama diskusikan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mereka itu sendiri-sendiri gitu di alam itu tuh sendiri-sendiri hidupnya gitu sampai di akhir kiamat. Ya. Soalnya saya ingin membahas lebih detail itu dalam Maliki Yaumiddin ya. Jadi ada kematian, hari kiamat, kemudian di alam barzah ya, mengenai alam kubur ini, termasuk perbedaan pendapat tentang siksa kubur. Apakah siksa kubur itu ada atau tidak? Ya, karena paling tidak ada 3 pendapat tentang ini. Ya, ada yang menyebutkan nggak ada itu siksa kubur. Ya, alasannya apa? Yang pertama, Al-Quran sendiri tidak merinci tentang siksa kubur itu seperti merincinya siksa neraka. Yang kedua, kan belum dihisab, ya, belum ditimbang, udah disiksa begitu. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang pendapat kedua, ada banyak hadis yang menyebutkan ada yang dihimpit sebagainya gitu kan, siksaan-siksaan kubur itu ya. Dan dalam hadis yang sahih itu menunjukkan memang siksa kubur itu ada dan Nabi berlindung dari itu setiap sebelum salam ya. Itu kan riwayatnya ketika ada perempuan Yahudi yang cerita kepada Aisyah itu tentang siksa kubur ya. Dan setelah mendengar itu Nabi selalu Allahumma ada yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kan ada bahasa seperti itu. Ada yang jadi bentuknya fisik, yang kedua itu siksaannya. Ada yang ketiga bentuknya itu siksaan tekanan mental begitu, tekanan mental ya. Kemudian kan ada juga yang bertanya bagaimana dengan yang meninggalnya awal-awal kehidupan sampai kiamat, berarti kalau disiksa kan lebih lama katanya. Sementara yang meninggalnya sehari sebelum kiamat sebentar gitu. Nah, ini masalah dimensi waktu. Ya, dimensi waktu. Ya, yang pertama tadi kaitannya dengan pertanyaan tadi itu memang ini kita memegang konsep ada istilah jasad, jiwa dan ruh. Ya. Nah, kematian itu berpisahnya dari 3 ini, ya. Jasad, ruh dan jiwa. Ya, nah, ini panjang lagi sebenarnya. Ya, jadi insya Allah nanti ya. Yang jelas jiwanya itu berpisah, ya, berpisah, ya, berpisah. Dan itu ada di kalau versi pendapat yang langit itu dimensi, itu ada di langit ketiga dan seterusnya. Gitu. Jadi berkumpul di situ semua, ya, jiwa-jiwa itu. Nah, menurut yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang disiksa itu adalah siksa itu lebih merupakan tekanan mental begitu.
Diibaratkan begini, kita mimpi yang buruk ya, mimpi buruk ibaratnya. Nah, walaupun tidur kita cuma 10 menit itu akan terasa lama gitu. Tapi berbeda dengan mimpi yang indah begitu. Walaupun tidurnya semalaman terasa sebentar gitu. Nah, makanya Al-Qur'an banyak memberikan contoh orang-orang yang ditarik jiwanya oleh Allah dan dikembalikan lagi ruhnya itu, seperti Ashabul Kahfi. Ya, itu lebih dari 300 tahun. Ada juga yang Uzair itu 100 tahun. Nah, oh iya ya. Nah, yang jelas lebih dari 100 tahun. Ya. Nah, itu kan waktu yang lama. Nah, tapi apa katanya? Labistu yauman au ba'da yaum katanya. Saya tinggal hanya sehari atau setengah hari saja katanya. Ya, jadi itulah dimensinya. Jadi seakan-akan didekatkan begitu, didekatkan. Ya. Ya ini agak susah ya gambarannya ini ya. Yang jelas semua sama, dimensinya itu sama begitu. Nah, bagi orang yang mendapat siksa kubur itu menyiksa. Walaupun siksanya itu katakanlah kita pendapat yang ketiga, tekanan mental. Ya, itu menyiksa begitu. Nah, kemudian bagi orang yang dapat nikmat kubur, tidurnya itu akan terasa nikmat begitu. Makanya kan ada hadis ketika orang telah ditanya itu, yang bisa menjawab orang solih, ya malaikat mengatakan ya naumatal arus katanya, tidurlah seperti tidurnya pengantin gitu. Ya, mungkin ini udah nikah semua, udah pagi aja ya katanya gitu, saking merasakan sebentarnya. Dan itulah yang akan terjadi ketika nanti dibangkitkan semuanya, akan mengatakan siapa yang membangunkan dari tidur kami. Jadi seakan-akan mati itu semuanya tidur begitu. Konsepnya tidur. Dan dimensinya itu sama. Ya, dimensinya itu sama begitu. Jadi yang memang tidak baik merasakan dimensi yang panjang, yang menyiksa gitu. Tapi yang baik merasakan sebentar, seolah tidurnya itu sebentar begitu. Wallahu alam. Jadi yang jelas jiwa-jiwa itu dikumpulkan di suatu tempat tertentu. Wallahu alam apakah di langit kedua dan sebagainya. Termasuk jiwa kita ketika tidur pun sama diangkat kan, dalam surah Az-Zumar yang sudah saya sampaikan dulu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan. Nah, ada istilah wafat, ada mati. Apa bedanya gitu kan? Di bahasa Indonesia kan sama aja. Al-Qur'an membedakan gitu, wafat dan mati. Jiwa diwafatkan ketika sampai hina mautiha, ketika sampai pada kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum sampai kematiannya jiwanya itu diwafatkan fi manamiha ketika tidurnya. Ya, jiwa kita itu diangkat gitu. Makanya gambarannya kemarin ibaratnya antara jasad, jiwa dan ruh itu ibarat komputer. Ada hardware-nya, ada software-nya, dan ada setrum. Nah, ada power-nya. Ruh itu ibaratnya setrumnya. Nah, kalau software itu programnya itulah jiwa. Nah, bisa saja jiwanya itu nggak ada, pergi seperti komputer. Hardware-nya ada, setrumnya ada, tapi programnya tidak main. Itulah ibaratnya kita tidur. Nah, makanya walaupun jiwa kita tidak ada, tidak sadar, tapi ruh kita ada. Nah, makanya ada tanda-tanda kehidupan, ya, jantung masih berdetak, napas masih keluar masuk. Itu tanda masih adanya ruh, Makanya saya sepakat dengan yang membedakan antara ruh dan jiwa itu beda. Karena ada juga yang berpendapat ruh dan jiwa itu juga, gitu. Nah, saya sepakat dengan yang membedakan karena Al-Qur'an menyebutnya lain, nafsun dan ruh begitu.
nggak tahu ini nyambung atau tidak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Iya. Oh ya, Ustaz silakan. Ya. Oh ya, ya. Mudarohatan min kulli syai'. Ya, baik yang pertama mengenai kerja-kerja kita takut terjerembab kepada riya ya. Kalau di pekerjaan ya, sekarang apapun dipoto ya. Musim selfie sekarang ini. Kerja apapun. Kalau di kantor kami itu jadi eviden katanya. Ya, karena harus ada apa WBK dan sebagainya lah. Apa-apa selfie dipoto begitu. Nah, ini kan konteksnya lain, ya konteksnya lain. Memang itu harus ada laporan, ya laporan bahwa kerja itu seperti ini, gitu. Ya, mungkin guru pakai apa CCTV dan sebagainya, begitu. Nah, ria itu kita kan belajar baca Ihya Ulumuddin ya. Tolabul manzilah fi qulubin nas ira'ahum khisalal khair, ya. Mencari kedudukan di hati manusia dengan menampakkan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatannya itu hanya mencari tolabul manzilah fi qulubin nas ya, di hati manusia, itulah riya begitu. Ya riya. Jadi bukan karena Allah. Ya kalau tadi itu kan kaitannya dengan tugas, kita harus laporan begitu. Ya dibedakan antara tolabul manzilah fi karena untuk apa juga apa katakanlah atasan kita sebagainya ya tidak ada apa layan fa layadur kepada kita gitu ya, hanya dia menerima laporan, kita menilai kita begitu. Nah, tapi kalau talab manzilah ini ada asarnya, ada pengaruhnya. Makanya kalau dalam itu dijelaskan tandanya orang yang ria itu kalau ibadahnya apa lagi banyak orang dia memperbaiki ibadahnya, sholatnya dibuat lama begitu. Tapi kalau sholat sendiri super cepat umpamanya begitu. Kalau dia dipuji akan meningkatkan amalnya, akan meningkat. Kalau dia dicaci, tidak ada yang muji, amalnya itu turun begitu. Nah itu ada tanda-tandanya kalau riya, gitu kalau riya. Jadi dibedakan ya, di antara laporan untuk evidence sebagainya dengan riya gitu. Nah, adapun yang tadi kaitannya dengan yang kematian itu. Ya, itu memang kan pendapat ya, pendapat. Ada yang berpendapat katanya persaksian itu ya membantu katanya. Karena itu ada pendapatnya seperti itu, membantu kepada mayit itu ya di hadapan Allah. Walaupun Allah sendiri kan punya catatan tersendiri gitu. Kalau kita mencoba membahas itu ya baik atau tidaknya orang itu gitu. Tapi ala kulli hal yang jelas bagi kita pelajarannya yaitu tadi kita ini ya bukan hanya dilihat oleh Allah tapi juga orang-orang yang beriman ya. Ya mengatakan khair artinya rohah setelah kematian itu, pengertian rohah itu kan sebenarnya roha itu istirahat nyantai, tidak ada lagi keburukan. Artinya terlepas dari siksa kubur, terlepas dari siksa nanti ketika di mahsyar, ketika api neraka. Itulah yang dimaksud doa tadi.
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr gitu. Ya, ya kalau diartikan dengan khair yang tadi, ya bisa saja kita mendoakan mayit itu supaya dia dapat rohah tadi, ya, di kuburnya dia diselamatkan, di mahsyarnya juga diselamatkan, dan seterusnya sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa bentuk doa gitu. Wallahu alam. Cuma yang jelas ketika dipertanyakan, kan kalau mendoakan kan khusus begitu, Allahumma gfir lahu warhamhu dan sebagainya gitu. Tapi ini kan biasanya persaksian begitu. Ya kalau masalah khilafiyah mungkin ya banyak pendapat, kita juga harus bijak. Ya, yang penting kita bagaimana mengambil apa manfaat dari kenapa orang berpendapat seperti itu begitu. Baik, sudah jam 6 lewat. Kita akhiri saja ya di majlis yang baik ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum mudah-mudahan segala maksud-maksud baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadzini wa li kulli niyatin sholihi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.